melaksanakan syarat-syarat diijabahnya doa kita. Di antara syarat agar supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga makanan kita, ya, dengan menjaga penghasilan kita. Ya, jadi jangan sampai makanan yang kita konsumsi, ya, jangan sampai penghasilan kita adalah makanan dan penghasilan yang haram. Karena percuma. Walaupun kita mengangkat tangan, ya, menengadah ke langit dengan mengangkat tangan. Kan diantara ada berdoa dan besar kemungkinan doa diijabah itu kan dengan mengangkat tangan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu menolak atau tidak memenuhi doa seorang hamba ketika dia berdoa dia mengangkat tangannya ke langit. Ya. Tapi kalau misalnya penghasilan kita, makanan kita ya adalah penghasilan makanan yang haram, percuma kita mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit juga tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara momen doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita bersafar. Salasu da'awat ya mustajabah la syakka fihinna. Ada 3 doa yang kata Rasulullah mustajabah. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, tidak diragukan lagi. Di antaranya adalah da'watul musafir. Doanya orang yang sedang safar. Doanya orang yang sedang bepergian. Akan tetapi kalau misalnya kita kerjanya safar aja, ya, safar sedikit-sedikit safar, ya, dan kita safar dalam rangka kebaikan misalnya. Akan tetapi ternyata makanan kita, penghasilan kita, minuman kita, pakaian kita, dan kita terpenuhi kebutuhan kita dari perkara-perkara yang halal, tentu haram, mohon maaf, tentu saja tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kita bahwa ada seseorang yutilus safar? Ya, ada seseorang yang sudah panjang perjalanannya, safar ke sana kemari, sampai-sampai rambutnya asy'asa aghbara, rambutnya kusut, kemudian rambutnya berdebu, ya, wa rafa'a yadahu ilas sama, kemudian dia angkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke langit, kemudian dia katakan ya Rabb, ya Rabb. Ya, dia menghinakan dirinya di hadapan Allah dengan kondisinya yang banyak bersafar, kemudian dengan kondisi rambutnya yang berdebu, kusut dan lain sebagainya. Dia menengadah, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, sayang sekali makanannya adalah makanan yang haram, wa masyrabuhu haram, sayang sekali minumannya adalah minuman yang haram, wa malbasuhu haram, sayang sekali pakaiannya sumbernya adalah sumber yang haram, wa ghudhiya min haram, dan kebutuhannya terpenuhi dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yustajaba lahu, bagaimana mungkin doanya bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, banyak di antara kita yang mengeluh, ya Allah, saya kok rasanya sudah berdoa di saat-saat, di momen-momen doa diijabah, pada saat turun hujan saya berdoa, ya, kemudian pada saat ya sujud saya berdoa, gitu kan, seperti itu. Kemudian di antara azan dan iqamat saya berdoa, gitu kan, seperti itu. Ya, di akhir waktu, ya, di asar, setelah sholat asar di hari Jumat, saya sudah berdoa. Kok doa saya belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka alangkah baiknya saya menasihati diri saya pribadi dan antum semua, alangkah baiknya kita koreksi makanan kita. Kita koreksi sumber penghasilan kita. Karena kalau kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ya, bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faktor terbesarnya doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makanan, minuman, pakaian, sumber penghasilan mereka adalah penghasilan yang halal. Masih ingat nggak bagaimana kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Ya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Abu Bakar